Hai guys, balik lagi di Menikmati. Review kali ini aku bakal ngebahas game Indo garapan Mojiken Studio yang lagi booming di tahun ini. Nah, apakah gamenya emang benar-benar bagus atau cuma over proud aja di Indo? Mari kita bahas. Oke, story di game ini jadi nilai jual utamanya. Mojiken itu benar-benar all out buat nulis cerita yang serapi ini. Gak kaget sih, karena mereka butuh waktu bertahun-tahun cuma buat ngedevelop ceritanya aja. Nah, masuk ke sinopsisnya. Jadi kita akan dibawa ke dalam sebuah petualangan si anak SMA bernama Atma yang nantinya akan ketemu dengan anak kecil yang suka nulis bernama si Nirmala. Nah, long story short, tiba-tiba Atma tenggelam ke sebuah sungai pas mau nolongin si Nirmala. Nah, tiba-tiba Atma terbangun di sebuah kelas. Di sini kejanggalan mulai bermunculan. Nah, kita itu dituntut untuk mencari tahu semua misteri-misteri yang terjadi di dunianya. Nah, untuk story-nya sendiri, kita itu sebagai orang Indo bakalan relate sama tema yang dibawa Mojiken. Kita akan diperlihatkan bagaimana orang tua pada zaman itu nge-treat anaknya yang terkadang apa yang mereka mau beda dengan cita-cita anaknya. Mental health isu anak-anak SMA juga ditunjukkan dengan sangat emosional dan tidak terlihat dipaksakan. Intinya kalian dari awal sampai akhir bakalan benar-benar suka sama cerita yang dibawa Mojiken. Oh ya, story di game ini bisa kalian tamatin sekitar 7-10 jaman aja. Jadi nggak terlalu begitu terasa bertele-tele dan dipanjang-panjangin. Semuanya terasa pas. Masuk ke gameplaynya. Gameplay di game ini tuh sangat menitik beratkan sama puzzle-nya. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena puzzle di game ini tuh nggak terlalu susah, tapi nggak terlalu gampang juga. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Soalnya otakku yang tolol aja bisa nyelesain puzzle-puzzle yang ada di game ini. Nah, ada satu fitur lagi di game ini yang menurutku oke banget, yaitu Space Dive. Jadi kalau kalian pernah mainin game Persona, Space Dive ini konsepnya mirip-mirip. Kita bakal masuk ke dunia atau alam bawah sadar seseorang buat merubah sifatnya menjadi yang kita mau. Nah, nantinya juga kalian akan dapat skill time travel yang akan menambah tantangan buat puzzle yang akan kalian selesaiin nantinya. Untuk eksplorasinya sendiri, kalian akan disuguhin banyak banget collectibles yang berserakan di dunianya. Dan segudang side mission yang apik dan tidak repetitif. Cuman, map di game ini tuh agak bikin puyeng di awal-awal gameplay. Tapi lama-lama ntar kalian juga bakal terbiasa sih. Oh ya, ada satu kekurangan di gameplay mekaniknya itu sendiri yang menurutku agak mengganggu experience pas main ya, yaitu combatnya. Nggak tahu kenapa dari awal itu combat mekaniknya itu nggak bisa kecantol gitu. Nah, mereka itu pakai konsep ala-ala rhythm game kayak Ayo Dance. Sebenarnya mereka itu bisa nerapin sistem block dan kick yang simpel aja sih. Soalnya kan combat di game ini tuh bukan jadi highlight utamanya. Nah, sisanya gameplay yang ada di game ini udah solid dan benar-benar enjoyable banget. Oke, masuk ke musik. Musik di game ini benar-benar edan banget. Toge Production nggak main-main dalam ngeracik musik buat game ini. Kolaborasinya sama Kristabil Anora dan Mas Dito Bahtiar itu membuat musiknya benar-benar sangat memorable. Semua penempatannya itu pas banget dengan setiap adegan yang terjadi. Bahkan nih, Within the Dream jadi lagu video game favoritku sepanjang masa, gara-gara bisa bikin ending di game ini tuh jadi benar-benar emosional. Intinya, semua musik yang ada di game ini itu udah sangat perfect dalam membangun emosi kita sebagai pemainnya.
Masuk ke segi visual, visual di game ini itu menggunakan pixelated art style. Jadi mungkin ada beberapa orang yang akan kurang suka dengan visual yang kayak gini. Cuman aku bisa pastiin ke kalian kalau visual di game ini itu benar-benar digarap dengan amat sangat indah. Mereka tuh nggak bohong ketika mereka bilang gamenya itu terinspirasi sama film-film Ghibli. Mereka berhasil ngegambarin elemen fantasi yang kental dan dipadukan dengan latar-latar Indonesia tahun 90-an. Jadi buat kalian yang masih ragu dengan visualnya sendiri, kalian gak perlu khawatir karena visual di game ini benar-benar ngemanjain mata kalian. Nah, jadi masuk ke kesimpulannya, game ini itu aku kasih nilai sangat menikmati. Story-nya yang super emosional, musiknya yang sangat menyentuh kalbu, dan visualnya yang benar-benar indah. Game ini wajib kalian mainin, apalagi di Steam harganya cuma 100 ribuan aja. Dan aku berani janjiin ke kalian kalau kalian bakalan enjoy sama experience yang kalian dapetin pas mainin game ini. Oke, jadi segini aja review dariku. Jangan lupa like kalau kalian suka dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye.